Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Budi Rahmat. Malam ini saya akan mempresentasikan mata kuliah untuk UTS Sistem Informasi Akuntansi dan kelas SI 401 NIM NIM saya 230101020089 dengan dosen Bapak Muhammad Ihwani Saputra Eskom Mkom. Baik, sebelum melanjutkan, saya akan memberikan informasi dulu perihal judul. Judul yang saya buat perihal proposalnya itu adalah optimalisasi sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan pendapatan dan biaya layanan fiber optik pada perusahaan telekomunikasi fiber optik. Oke, untuk disusunnya oleh saya sendiri, kemudian di, dilakukan di bulan Mei di 2025. Baik, untuk daftar isi proposal tersebut terdiri dari 5 poin. Yang pertama, pendahuluan yang terdiri dari 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan penelitian, 1.4 manfaat penelitian. Yang kedua, pembahasan materi, 2.1 karakter industri telekomunikasi fiber optik, 2.2 peran SIA atau sistem informasi akuntansi, 2.3 penelitian, untuk yang ketiga pembahasan soal di poin 3.1 metode penelitian, 3.2 teknik pengumpulan data, poin 4 penutup, poin terakhir daftar pustaka. Baik, saya lanjutkan untuk presentasi proposalnya. Untuk bab pertama, pendahuluan. 1.1 latar belakang. Perkembangan teknologi fiber optik telah membawa perubahan signifikan dalam industri telekomunikasi, menawarkan kecepatan transfer data yang tinggi dan kapasitas bandwidth yang besar. Perusahaan telekomunikasi yang berfokus pada layanan fiber optik menghadapi tantangan unik dalam pengolahan pendapatan dan biaya yang terkait dengan infrastruktur jaringan yang luas, layanan yang beragam, seperti internet, TV kabel, telepon, ataupun corporate. Em, Sebagai informasi, saat ini saya bekerja di perusahaan telekomunikasi, tepatnya di infrastruktur telekomunikasi fiber optik. Dan saya sudah bekerja kurang lebih eh, 9 sampai 10 tahun. Jadinya saya mengangkat eh, topik atau tema fiber optik tersebut. Sebetulnya untuk bagian departemen saya itu di bagian lebih ke operation ya, operasional. Cuman saya coba ada beberapa experience atau beberapa irisan yang relate dengan eh, sistem informasi eh, akuntansi ini. Baik, selanjutnya saya lanjutkan. Sistem informasi akuntansi atau SIA memainkan peran dalam mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan transaksi keuangan yang kompleks dalam bisnis layanan fiber optik. SIA yang efektif memungkinkan perusahaan untuk memantau pendapatan dari berbagai layanan, mengelola biaya operasional dan pemeliharaan jaringan, serta menganalisis pelanggan dan layanan secara akurat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana optimalisasi sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan pendapatan dan biaya layanan fiber optik pada perusahaan telekomunikasi. Pemahaman yang mendapat mengenai
Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan telekomunikasi dalam merancang dan mengimplementasikan SIA yang lebih efektif. Kemudian lanjut untuk 1.2, rumus atau masalah atau rumusan masalah. Yang poin pertama, bagaimana karakter sistem informasi akuntansi yang diterapkan pada perusahaan telekomunikasi fiber optik? Kedua, bagaimana sistem informasi akuntansi digunakan dalam pengelolaan pendapatan dari berbagai layanan fiber optik? Bagaimana sistem informasi akuntansi digunakan dalam pengelolaan biaya operasional dan pemeliharaan infrastruktur fiber optik? Yang keempat, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi optimalisasi sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan pendapatan dan biaya pada perusahaan telekomunikasi fiber optik? 1.3, tujuan penelitian. Mengidentifikasi karakter sistem sistem informasi akuntansi yang diterapkan pada perusahaan tersebut. Kedua, menganalisis peran sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan pendapatan dari berbagai servis atau layanan fiber optik. Yang ketiga, menganalisis peran sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan biaya operasional dan pemeliharaan infrastruktur fiber optik atau lebih tepatnya maintenance kalau di operasional. Yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi sistem informasi akuntansi dalam pengolahan pendapatan dan biaya pada perusahaan telekomunikasi fiber optik. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian tersendiri untuk 1.4 bagi perusahaan telco fiber optik. Yang pertama, memberikan wawasan mengenai praktik terbaik dalam perencanaan dan implementasi SIA untuk pengelolaan pendapatan dan biaya yang lebih efektif. Untuk akademik, menambah pengetahuan mengenai aplikasi SIA dalam konteks industri telekomunikasi fiber optik. Yang ketiga, bagi pengembang sistem informasi, memberikan pemahaman mengenai kebutuhan unik perusahaan telco fiber optik dalam pengembangan solusi sistem informasi akuntansi. Nah, materi untuk bab 2, pembahasan materi, karakter industri telekomunikasi fiber optik dan implak- implikasinya terhadap sistem informasi akuntansi. Di dalam karakter industri telekomunikasi fiber optik dan implikasinya terhadap SIA terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, struktur biaya tetap yang tinggi. Nah, ini saya akan jelasin sedikit. Investasi awal dalam infrastruktur jaringan fiber optik sangat besar, sehingga biaya tetap mendominasi struktur biaya. SIA harus mampu mengalokasikan biaya ini secara tepat ke berbagai layanan dan periode waktu. Nah, kayak contohnya kayak struktur biaya tetap yang tinggi ini, contohnya itu udah di konteks OPEX sama CAPEX. Pada saat nanti di akhir tahun, di akhir tahun untuk memplankan untuk memplankan atau memplanning yang tahun yang akan datang. Jadi planning, dari mulai plan, anggaran anggaran biaya, target, jumlah material, jumlah panjang kabel, serta jangkauan infrastruktur jaringannya sendiri, kita harus paham di sana. Sehingga pada saat OPEX sama CAPEX ditentukan, kita sudah siap dalam implementasinya atau dalam mengerjakan pembangunan infrastruktur, pembangunan fiber optik itu. Itu udah jelas. Nah, di sini untuk yang poin 2, beragam layanan. Itu jelas kayak saya di bagian telekomunikasi ya, jelas pasti ada beberapa servis atau layanan di masing-masing operator telekomunikasi fiber optik seperti internet, TV kabel, telepon, metro, netlink, apa Jabalink lah ya, Jawa Bali Link atau ICI interkoneksi inner city, banyaklah produk-produk
untuk mendeliver internet sesuai dengan kebutuhan si customer atau pelanggan tersebut. Contohnya kayak perusahaan-perusahaan itu yang sudah bekerja sama seperti bank, semua, semua. Tapi tergantung requirement-nya atau kebutuhannya tersebut. Seperti itu. Untuk yang ketiga, model pendapatan berlangganan. Model pelanggan, model pendapatan berlangganan ini seperti besar pendapatan berasal dari biaya berlangganan bulanan. SIA harus mampu mengelola siklus penagihan, pengakuan, pendapatan, dan potensi tunggakan. Di sini jelas ini adalah poin relate dengan responsibility-nya tim finance atau tim billing. Sehingga tim billing tersebut akan mengontrol semua eh, revenue, revenue pelanggan, revenue pelanggan yang saat ini sudah berlangganan seperti itu. Eh, Baik dari yang berapa lama, nilainya berapa, sampai servisnya apa, itu yang akan memonitoring dari teman-teman finance atau billing. Kemudian biaya pemeliharaan jaringan itu jelas pasti ada biaya maintenance yang harus dialokasikan di operasional setiap tahunnya. Ini harus ada monitoring pemeliharaan yang harus dilakukan secara daily ya untuk memastikan jaringan infrastruktur atau jaringan network kita itu stabil dan tidak ada anomali. Kemudian untuk persaingan yang ketat ini udah biasalah kayak misalkan seperti apa eh, eh, perang harga ya kan, servis untuk SLA itu udah jelas di semua perusahaan operator pasti bakal seperti itu, persaingan harga maupun persaingan delivery SLA ya, service service deliverynya perihal ngedeliver linknya, infranya pada saat ke customer. Oke, lanjut. Untuk peran SIA dalam pengelolaan pendapatan layanan fiber optik. SIA berperan dalam pengelolaan pendapatan melalui yang pertama, pencatatan pendapatan. Ini responsibility-nya tim eh, billing atau finance. Kedua, pengelolaan penagihan. Ini pun responsibility dari tim finance atau billing yang akan menagih, yang akan mereminder, membuat tagihan, pengiriman, pelacakan pembayaran terhadap customer. Pengolahan pendapatan ini mostly responsibility-nya tim finance. Kemudian analisis pendapatan. Ini yang akan biasanya akan diinformasikan setiap minggunya atau setiap bulannya pada saat meeting semua departemen perihal pendapatan eh, atau revenue perusahaan. Seperti itu. Peran SIA dalam pengelolaan biaya operasional dan pemeliharaan infrastruktur fiber optik. SIA, pertama, SIA berperan dalam pengelolaan biaya melalui pertama pencatatan biaya. Mencatat semua biaya terkait dengan operasional. Jelas eh, saya sebagai operasional di fiber optik untuk pencatatan biaya udah jelas pasti dilakukan baik dari pemeliharaan jaringan, pembangunan jaringan, eh, termasuk biaya tenaga kerja, material dan kontraktor atau vendor ya. Itu jelas tercatat semuanya dari mulai nilai project sampai dengan lokasi, bandwidth-nya berapa, kapasitasnya berapa, em, vendornya siapa, panjangnya berapa, materi yang digunakan itu jelas tercatat. Dan kami catat semua aktivitas yang berhubungan dengan operasional, baik dari efisiensi, delivery, semuanya kita catat.
Klasifikasi biaya udah jelas, masing-masing departemen dan jenis layanan udah jelas ini. Servis apa aja yang digunakan pada saat delivery atau operasional pada saat operasional dijalankan. Pengendalian biaya, ah, ini jelas kita monitoring budget yang telah dialokasikan di masing-masing departemen. Alokasi biaya, alokasi biaya itu juga tercatat pemakaian berapa sampai sisanya berapa dan diperuntukkan untuk apa, itu jelas tercatat. Analisa biaya ini biasanya di, 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 digunakan atau analisa ini akan digunakan pada saat nanti pengajuan OPEX sama CAPEX di setiap tahunnya. Jadi summary dalam satu tahun itu penggunaan biayanya berapa, dikali targetnya berapa, disitulah salah satu kayak mengkomparasi, mengkomparasi, mengkomparasi biaya-biaya yang akan kita siapkan untuk plan ke depan. Seperti itu. Jadi preparationnya kita udah matang pada saat nanti target yang keluar, baik dari tools, material, sehingga sampai dengan budget itu sendiri, kita udah ready. Seperti itu. Nah, saya akan jelasin sedikit perihal penelitian. Penelitian studi kasus pada PT ABC menunjukkan bahwa pendapatan layanan robotik dalam sistem informasi akuntansi SIA perusahaan telah diimplementasikan sesuai dengan prinsip pendapatan secara periodik berdasarkan masa berlangganan pelanggan. Namun, ditemukan adanya potensi inefisiensi dalam penanganan perubahan layanan, misalnya upgrade dan downgrade, yang memerlukan penyesuaian pendapatan secara manual, kurangnya integrasi data data yang real time antar sistem operasional, misalnya sistem aktivasi layanan dan billing. Saya ceritakan sedikit, misalkan kayak penelitian ini dimanapun di setiap operator pasti akan ada temuan, akan ada temuan seperti eh, upgrade, upgrade yang awalnya misal bandwidth 1 mega katakanlah gitu, bandwidth 1 mega, kemudian si customer tersebut mengupgrade capacity bandwidthnya itu menjadi 100 mega. Yang jelas di mana 1 mega tersebut katakanlah kalau dikomparasi atau dinilai lah, example dengan nominal uang contohnya 100.000, diupgrade menjadi 100 mega sehingga layanannya menjadi 1 juta. Otomatis ada perubahan tuh di sistem, di perubahan sistem baik dari apa? Dari data sampai ke billing. Yang itu mostly harus secara otomatis secara otomatis ya. Pada saat diinput di sistem itu langsung inline secara end to end dari awal sampai akhir sehingga perubahan tersebut, perubahan service tersebut langsung terupdate di sistem yang akan yang akan mengantisipasi mis misinformasi atau late informasi dari service tersebut, dari perubahan service tersebut. Seperti itu. Itu wajib. Soalnya day to day atau week to weeknya itu kayak perubahan service atau perubahan service itu selalu ada, baik upgrade maupun downgrade itu selalu ada. Ditambah lagi ada yang customer baru dan customer yang churn atau yang sudah tidak berlangganan lagi. Itu memang harus real time dan secara sistem harus inline atau terintegrasi ke masing-masing departemen. Seperti itu untuk penelitiannya. Nah, untuk sarannya itu apa aja sih yang biasa eh, untuk antisipasi
dalam dalam SIA ini ya, dalam studi kasus PT ABC ini. Berdasarkan temuan penelitian PT ABC ini disarankan untuk meningkatkan integrasi sistem, udah jelas yang tadi saya eh, presentasikan sedikit ya. Kemudian mengimplementasikan otomatisasi penyesuaian pendapatan. Yang jelas ini, mengimplementasikan otomatisasi secara jadi bukan atau untuk improvement. Improvement itu diperlukan otomatisasi sistem yang real time, yang automate, bukan yang sistemnya manual, yang mengantisipasi late informasi atau misinformasi terhadap semua servis-servis yang saat ini berjalan secara real time gitu kan, baik maupun yang upgrade, downgrade, change service, ataupun new, ataupun yang churn, itu seperti itu ter, 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 terdata semua, atau tergrab, atau tercapture, tercapture sehingga informasi itu jadi langsung real time dan valid jika memang ada perubahan-perubahan seperti itu. Yang poin tiga, mengeksplorasi metode alokasi biaya yang lebih akurat, mengembangkan laporan dan analisis yang lebih lengkap. Jelas ini eh, harus, jadi poin utamanya itu lebih ke membangun sistem 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 secara SOP-nya, standar operation prosedurnya itu dari awal sampai akhir harus inline atau harus terintegrasi secara real time. Point of view-nya itu isi itu. Jadi tidak ada lagi yang manual. Jadi saya sebagai operation, sebagai eksekutor, mendelivery, memasang, menginstalasi, setelah aktivasi itu udah otomatis langsung masuk ke billing atau BAST kemudian billing ya. Seperti itu. Jadi biar real time dan tidak ada miskom, antisipasi miskom lah. Seperti itu. Kemudian untuk bab 3 metode penelitian, unit analisis, pemilihan kasus ini sudah saya sampaikan tadi. Teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan datanya itu melalui wawancara mendalam, analisis dokumen. Teknik pengumpulan data ini ya lebih ke banyak wawancara mendalam, lebih ke case-case, case-case, isu-isu yang kita capture, kita tuangkan, anomalinya di mana, apa problemnya di mana, isunya apa, buktinya apa, tanggal berapa, itu harus tercapture dan kita tuangkan semuanya. Dan itu kita analisa secara bersama dengan semua departemen. Bagaimana untuk problem-problem atau temuan-temuan ini kita solving bareng sesuai dengan kesepakatan bersama. Berdasarkan eviden-eviden atau temuan-temuan yang kita dapat dari semua departemen. Goalnya untuk improvement atau solving problem. Seperti itu. Yang terakhir, penutup. Ringkasan poin utama dalam kesimpulan, laporan detail pendapatan, implementasi dasar sudah ada, tetapi integrasi dan otomatisasi perlu ditingkatkan. Alokasi biaya infrastruktur, metode ini kurang optimal untuk pengambilan keputusan. Potensi optimalisasi, manfaat optimalisasi, saran untuk penelitian selanjutnya adalah studi pengecekan penelitian untuk pembanding dengan perusahaan lain. Nah, ini sangat sangat diperlukan ya. Jadi mengkomparasi dengan eh, operator atau operator lain selain perusahaan kita
itu perlu dilakukan. Baik seperti misalkan harga dari operator A katakanlah 1.000, harga operator B 2.000, jelas ini. Kita harus menyesuaikan pasar. Seperti itulah studi pengecekan penelitiannya, baik dari harga maupun ke delivery service-nya. Misalkan si perusahaan operator A itu biasa mendelivery project itu satu bulan. Untuk improvement, kita sajikan katakanlah 20 hari. Itu jelas bakalan menjadi nilai lebih untuk customer untuk memilih operator tersebut untuk mendeliver operator fiber optic tersebut dipilih oleh customer untuk mendeliver linknya. Seperti itulah. Baik, untuk yang terakhir, bab 5 daftar pustaka, saya coba cari di internet, merangkum semuanya. eh, Bisa. Ini untuk daftar pustakanya, untuk poin satu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Yang kedua, Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Revisi terakhir, PSAK 16, Aset Tetap Ikatan Akuntansi Indonesia. Untuk bukunya, Romney MB and Steinbart. Kedua, Holmgren, Siti Dasar, SM, dan Rajan MY 2018. Untuk artikel jurnalnya sendiri, di sini bisa dilihat Revenue Recognition in the Telecommunication Industry, Challenge Challenge and Best Practice, Journal of Accounting and Finance. Di sini saya udah coba mengumpulkan aja sih, mengumpulkan beberapa daftar pustaka. Baik, eh, sekian dari saya presentasi perihal proposal untuk tugas UTS saya dalam laporan optimalisasi sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan pendapatan dan biaya layanan fiber optik pada perusahaan telekomunikasi fiber optik. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Billahi wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.